Nah, caranya bagaimana? Kalau Anda ingin mengamalkan satu amalan dan banyak amalan lain mengikuti, satu amalan yang lain ikut. Satu amalan mendayung satu amalan, 2-3 amal mengikuti. Apa amalannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan tentang saum-saum sunnah di bulan Muharram apa saja. Masya Allah, bulan-bulan haram itu memang disunahkan kita untuk puasa. Hadisnya di Al-Bukhari nomor hadis 1379. Ya, puasa yang sangat dicintai oleh Allah, disukai Allah setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, bulan-bulan hurum. Bulan hurum itu ada 4. Dalil Qurannya surah 9 ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan hurum. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, sekarang sudah sampai 25 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram bulan depan, yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau Anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang Anda sholat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang Anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya Anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan. Nah, caranya bagaimana? Kalau Anda ingin mengamalkan satu amalan dan banyak amalan lain mengikuti, satu amalan yang lain ikut. Satu amalan mendayung satu amalan, 2-3 amal mengikuti. Apa amalannya? Rumus nabinya puasa. Karena dengan puasa yang lain akan ikut. Anda kalau tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat perasaan biasa. Tapi kalau sedang puasa, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah, nambah. Anda kalau tidak puasa, jarang baca Al-Quran. Tapi kalau sedang puasa, ada dorongan baca Al-Quran. Anda tidak puasa, tuh di depan ada yang minta, belum tentu dikasih. Tapi saat Anda sedang puasa, yang nggak kelihatan mata pun, Anda catat. Cek saat Ramadan, bukankah fakir, miskin, yatim, Anda tulis, Anda cari. Dan hebatnya, orang puasa itu akan cenderung untuk meninggalkan maksiat. Dia tekan. Saat sedang puasa, dikelaksonin orang, bisa marah. Dicela, bisa membalas. Tapi saat sedang puasa, Anda bisa tahan semua itu. Minimal, takut batal puasanya. Sudah jam 5, tinggal 30 menit lagi mau buka. Dicela orang habis-habisan. Dasar kamu begini, 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 begini. Masya Allah. Antum gak akan balas. Tahan. Takut batal. Kata teman, kenapa gak dibalas? Ntar habis maghrib. Habis maghrib. Masya Allah. Luar biasa. Nah, jadi silahkan. Kalau bulan-bulan hurum itu, bulan hurum, puasanya silahkan. Mau sunnah-sunnah biasa, silahkan. Sunnah biasa itu Senin dengan Kamis. Sekarang hari apa? Hari Sabtu. Nanti lusa, Ahad, lusanya Senin, silahkan puasa. Kamisnya puasa. Ayyamul Bid sekarang sudah lewat, tunggu bulan depan. Makanya kalau ada harinya, jangan dilewatkan. Karena belum tentu hidup sampai bulan yang berikutnya. Paham ya? Nah, kalau sudah mau tambah lagi, ningkat boleh. Puasa Daud misalnya. Sehari puasa, sehari tidak. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Silahkan tingkatkan, gak ada masalah. Tapi ingat, untuk istilah Daud itu cuma untuk puasa. Sholat tidak ada. Ini tidak ada sholat Daud. Ya, subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Kamu sholat apa? Sholat Daud. Masya Allah. Cuma antum yang ngarang itu. Ya. Nah, tapi untuk bulan Muharram, bulan-bulan hurum maksudnya, itu boleh antum melebihi yang puasa Daud, asalkan tetap ada bukanya. Ya, asalkan tetap ada bukanya. Misal, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu tidak. Kamis puasa lagi, Jumat tidak, Sabtu puasa lagi. Karena di bulan-bulan hurum itu memperbanyak puasa sunnah. Kalau memperbanyak tidak diberikan waktu-waktu spesifik. Sepanjang antum ingin banyakin, silahkan. Tapi disarankan di waktu-waktu hari raya antum berbuka. Waktu hari raya itu Jumat. Jumat itu waktu spesial untuk kita. Maka berbuka kita di situ. Dan waktu-waktu yang khususnya dipahami sebagai hari-hari untuk berkumpul. Dia ada undangan, ada macam-macam kayak Sabtu, kayak Ahad misalnya. Antum bisa berbuka. Supaya tidak sungkan kalau kemudian diundang orang untuk datang dan menikmati hidangannya. Walaupun kalau antum misalnya puasa tidak dilarang. Jadi begitu ada undangan, antum bisa batalkan. Ya, puasa sunnah itu sepanjang bukan yang khusus. Misal Senin Kamis, ya. Misal puasa Daud dan sebagainya. Kalau bukan yang khusus-khusus, ada undangan, batalkan aja, sunnahnya dibatalkan. Batalkan. Ya, jelas ya. Tapi kalau yang khusus, misalnya puasa Arafah, ya. Puasa 10 Al-Muharram, itu antum bisa kemudian tahan dan jelaskan. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang biasa-biasa, antum bisa batalkan. Ya, tapi jangan berniat puasa untuk batal. Awas, hati-hati. Ada pernikahan nih hari ini, Masya Allah. Puasa, ada pahala, Masya Allah. Begitu sudah masuk kepada waktunya, datang. Mau kemana? Buka. Masya Allah.
Dah ya. Cukup dulu ya. Cukup dulu karena pagi ini kami ditunggu harus menyampaikan satu hal yang penting. Ya, dalam momentum yang penting ada pernikahan yang saya diminta untuk menyampaikan kata sambutan untuk dua keluarga, dan juga alhamdulillah insyaallah katanya Pak Gubernur bisa bergabung. Jadi mohon izin kalau saya mungkin cukupkan dulu sampai di sini. Saya memotivasi, mari kita amalkan apa yang telah kita bahas sama-sama. Teman-teman, ikuti Nabi dalam setiap aktivitas kita. Kamu, Anda, saya, kita sudah berkomitmen bahwa wa ilaihin nusyur untuk hari ini. Maka siapkan rencana Anda sampai dengan tidur kembali. Ayo, sekarang mau sholat duhur nanti di mana? Asar mau jamaah di mana? Hari ini mau membaca berapa ayat Quran? Hari ini mau menghafal berapa ayat? Ayo hadirkan dalam diri kita. Infaknya mau berapa hari ini? Harus punya posnya. Ya, tidak harus diartikan dengan uang, bisa dengan makanan, dengan pakaian. Hari ini mau sedekah apa? Minimal dengan senyuman. Jelas ya? Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita dan mengampuni dosa-dosa kita sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, berjumpa nanti maghrib di Masjid An-Nur di Bio Farma. Kita akan membahas tentang rumus bahagia dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Kalau antum belum bahagia sampai hari ini, maka apa tipsnya dari Al-Quran dan Sunnah? Atau Anda sudah merasa bahagia, tapi kata Al-Quran, itu bukan bahagia yang kami inginkan. Seperti apa? Insya Allah nanti sore atau maghrib kita jelang bersama di Masjid An-Nur, dia live dari Akhir TV, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dan ada peluang untuk salat syuruk untuk kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Maaf. Saya minta untuk teman-teman ada permintaan. Mohon doakan saudara saya Muhammad Fauzan Rehan, sakit virus GBS, sudah dirawat 3 pekan di RSHS, sekarang lagi masa kritis. Saya mohon untuk kita semua, kita doakan saudara kita Muhammad Fauzan Rehan, semoga Allah bisa mengangkat penyakitnya, memberikan yang terbaik untuk beliau, dan insya Allah disabarkan keluarganya dan mendapatkan sisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfi shifaan ajila, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi shifaan ajila, shifaan la yughadiru saqama, innaka antas syafi la shifaa illa bi syifaika ya arhamar rahimin. Untuk keluarganya tolong diamalkan Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Di situ Allah berjanji bagi yang pernah diuji dengan penyakit, bahkan semisal Nabi Ayub, kalau mengamalkan amalan yang sama serupa di ayat itu akan diberikan kesembuhan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.